Tuhan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Man Farhan hadir. Ya. Marwa Aditya Satsumbun Hadir. Nuraini Mamonto Hadir. Rani Hadir. Reno Ponegu hadir. Reska Hadir. Saifullah Mamonto Susi Pakutungan. Hadir. Terjadi pada materi yang lalu. Ini silakan Farhan. Tentang operator dalam Java, yaitu operator aritmatika, operator relasi, operator logika, operator kondisi, dan operator presiden. Ya, jadi tentang operator ya, operator dalam Java yang bisa menyebutkan. Silakan Susi untuk aritmatika ya. Yaitu operator tambah, kali, kurang, bahagi, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Kali, kurang, dan bagi itu yang sudah disebutkan oleh Susi. Harus cari media yang lain, misalnya bertanya ke orang terdekat atau mencari informasi apapun dimanapun yang ada di sekitar kita untuk supaya bisa tahu. Itu sebagai gambaran termasuk dalam kegiatan pembelajaran, dan nantinya setiap proses pembelajaran juga seperti itu. Nah, nantinya apa yang kita lakukan itu pula yang nanti akan kita terima. Bahasa simpelnya begini, kalau kita ingin terbaik tentu kita harus berupaya yang terbaik. Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang baik kalau misalnya tidak berupaya sebaik mungkin. Menemukan indikasi berdasarkan lembar kerja yang nanti akan dibagikan. Nah, dan penilaiannya berdasarkan keaktifan kita di kelas. Keaktifan juga dalam proses kegiatan diskusi, termasuk dalam menjelajah nantinya atau mencari sumber sesuai dengan tugas yang Bapak kasih. Sebelumnya materi yang sebelumnya tentang aritmatika, sekarang kita berada pada kondisi. Nah, tujuan pembelajaran itu untuk hari ini, nah, sesuai dengan materi, maka sesudah presentasi ini kita harus mampu mendiferensiasikan passive dan speech. Nah, sekarang kita statement if. Jadi itu seperti apa? Jadi pernyataan if ini akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai ya benar atau true. Jadi itu ya kalau if. Jadi if untuk yang bernilai benar. Nah, jadi sintaksnya seperti ini. Jadi if boolean expression statementnya. Nah, jadi if boolean expressionnya baru statement. Nah, kita bisa ke contoh ya. Ini contohnya. Kira-kira yang mau dibacakan ini? Yang paling depan tuh. Ya. Yang ini statement if else. Siapa yang mau baca? Saya Reska ya. Dengan pernyataan if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang dengan kondisi. Ya. Jadi ini if else-nya untuk mengeksekusi beberapa.
pernyataan. Jadi dia kalau tadi yang if-nya cuma satu statementnya ya, jadi kalau yang if-nya itu beberapa pernyataan. Yang satu true-nya, benarnya, sedangkan yang satu yang lainnya itu kondisi false-nya atau dikembalikan. Ya, sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Nah, dimulai dengan boolean expression, statementnya yaitu statement true, yang lainnya statement false. Nah, contohnya ini. Nah, juga tadi, jadi buat grade 68, jika grade-nya besar dari 60, maka cetak selamat ya, congratulations. Ya, selain itu berarti kecil dari atau tidak lebih dari 60, maka ya Anda gagal. Jadi yang tadi selamat kalau besar 60 ya akan berarti kecil dari, atau yang lainnya itu Anda gagal. Ini yang terakhir untuk statement switch. Ya, statement switch sendiri itu cara lain untuk membuat cabang adalah dengan menggunakan kata kunci switch. Switch mengkonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari nilai. Ya, jadi ini termasuk cara lain juga dalam membuat kondisi, atau bisa dikatakan sebagai percabangan, atau bisa juga dikatakan ya, seperti ini. Jadi sintaksnya seperti yang di depan ini. Ya, ada break. Break ini itu sebagai perhentian. Jadi nanti break ini harus supaya ya perintah atau eksekusi ya yang di atas itu tidak berlanjut ke perintah yang di bawah. Itu ada hal-hal yang tidak Anda pahami atau kurang mengerti, silakan. Ya, silakan. Susah. Bagaimana cara menentukan kasus yang menggunakan perintah if else dan perintah switch dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya. Ya, jadi bagaimana menentukan yang tadi dijabarkan itu? Nah, jadi kita ambil acuan pengertian saja. Jadi kondisi ini kondisi apapun sebenarnya, tapi kita melihat ke data atau yang nanti kita jadikan sebagai kata kunci. Atau simpelnya seperti ini. Ya, kita lihat ke if saja. If itu kan sebagai pernyataan jika. Jadi kalau misalnya logikanya begini, kalau jika saya ketik 001 maka akan muncul Aditya. Berarti yang field nomor atau NIS, nomor induk sekolah itu bisa dibuatkan statement if. Jadi sesuai dengan yang tadi diinformasikan, kalau tidak ada kita buat kelompok diskusi. Ya, kelompok diskusinya ya, supaya menghemat waktu, guru telah bagi sesuai dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya. Jadi yang di kelompok 1 lembar kerja serta didik. Nah, perhatikan ada cara-cara pengisian dan soal-soal yang ada di lembar kerja itu jadi bagian yang nanti Anda harus diskusikan. Jadi
Ini kelompok 1. Siska. Ya oke. Nah, karena kelompok 1 sudah selesai, jadi boleh kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Sebelum melanjutkan hasil presentasi kami, izinkan kami ingin memperkenalkan diri kita masing-masing, terutama dari saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Marwa Ardia Sarsuitun. Nama saya Rizka Makodauti. Nama saya Nurin Mamunto. Nama saya Novel Jasa Penubu. Nah, jadi hasil presentasi kami di poin pertama. Di poin pertama ada perbedaan pernyataan if else, ada if else if, dan juga switch. If adalah perintah pernyataan jika kondisi, if else adalah perintah pernyataan jika kondisi dan kondisi lainnya. If else if adalah perintah pernyataan jika kondisi dan kondisi lainnya. Selanjutnya perintah pernyataan jika kondisi, dan switch adalah percabangan kondisi. Poin kedua yaitu contoh ke dalam listing program pernyataan if. Demikian untuk kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 langsung. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti Baptungan. Nama saya Farhan Bokruman. Nama saya Saifullah Mamunto. Nama saya Rani Mamunto. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis if switch. If menentukan sebuah pernyataan dan hanya jika pernyataan bernilai true. If else mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan lain dengan kondisi false. If else if pernyataan yang pada else di if else dapat menjadi struktur if else yang lain. If else if switch. Jika jurusan sama dengan 1 maka RPL. If jurusan sama dengan 1 cetak atau sistem outprint sama dengan RPL. Next. Jika jurusan sama dengan 1 maka RPL, maka yang lainnya adalah TITL. If else if jurusan sama dengan 1 cetak atau sistem outprint RPL. Else sistem outprint TITL. Next. Cukup sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan ya pertanyaan. Bagaimana cara menganalisis tugas yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa mencari lewat internet atau bisa mendiskusikan kelompok kalian. Nah, Nah, pas selesai ya. Jadi boleh cari internet, boleh juga diskusi. Itu yang dilakukan menjawab. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan kembali ke kegiatan podcast untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi sesuai dengan soal ya. Jangan lupa diisi ya, isi dapat isian titik-titik yang di atas itu isi. Jadi ada hari, nama, ya kelas. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan kumpul pada samping kanan ya, pada kanan. Nah, bagi yang samping kanannya itu dibawa ke depan.
Ya silakan 2, 4, ada 4 orang aja. Oke. Ya, jadi sudah semua ya, sudah semua. Jadi ini ya lembaran tes akhir ya, tes akhir pembelajaran ya, sudah pembelajaran. Jadi sampai di mana pemahaman Anda untuk materi keseluruhan hari ini. Nah, dan hasilnya nanti akan jadi Pak Guru diberi kesempatan untuk memeriksa keseluruhan, nanti akan disampaikan pada minggu depan ya, untuk pertemuan berikutnya. Ya. Jadi Bapak memberikan apresiasi ya untuk semua hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Sudah mulai turun, ini stamina sudah mulai turun kelihatan, tapi usahakan semangatnya tetap ya, tetap naik ya, tetap di atas ya. Karena nanti di awal telah diingatkan, di akhir juga tetap mengingatkan bahwa keseluruhan pembelajaran ini ya, pengetahuan yang kita dapat itu akan kita gunakan kelak ya. Jadi nantinya sesudah Anda selesai, Anda bekerja atau dimanapun Anda berada ya, pengetahuan-pengetahuan yang didapat di sekolah itu akan kita aplikasikan sehingga boleh menghasilkan untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa bekerja, kita juga bisa membuat usaha ya. Ketua kelas Berdiri siap. Teman-teman, sebelum kita menutupi kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Guru.